Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya? Baik semua ya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya ini? Kalian sekarang berada di sekitaran sungai. Apakah kalian senang? Oh iya, senang. Kenapa Mas Bayu kok senang kita belajar di dekat sungai? Oh, karena kita bosan ya belajar di kelas, tidak bisa melihat alam semesta. Iya, betul. Betul Mas Bayu. Kita kan sekarang belajar di dekat sungai. Jadinya kita lebih enak untuk belajar karena kita belajar sekaligus refreshing dengan melihat alam semesta, alam yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Amar maju ke depan. Ya, Mas Amar silahkan dipimpin teman-teman. Amin. Semoga dengan kita berdoa pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Karena dengan kita berdoa, kita memohon supaya pembelajaran hari ini selancar dan ilmu yang kita dapat masuk ke kita dan mampu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini siapa yang tadi tidak ikut di dekat sungai ini? Teman-temannya yang berhalangan untuk hadir di pembelajaran kali ini. Apakah ada teman-teman? Oh, lengkap ya. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini kita lengkap dan semuanya tampaknya semangat sekali. Nah, meskipun kita belajar di dekat sungai ataupun di luar kelas, kita harus disiplin dalam setiap hal. Apabila nanti kita setelah belajar kita kumpul lagi ke tempat ini, dan apabila kita nanti ada teman yang kesusahan, kita bantu. Jadinya kita harus bekerja sama dan disiplin dan taat kepada aturan yang telah Bapak sampaikan di pertemuan kemarin. Nah, anak-anak, kemarin Bapak kan sudah bilang siapakah anak-anak Bapak minta untuk melihat berita yang ada di tayangan televisi. Siapa yang kemarin sudah melihat tayangan televisi tentang peristiwa alam? Ada yang tahu? Oh ya, Mas Alif, apa tadi? Siaran televisi yang memberitakan peristiwa alam. Oh ya, betul. Kemarin ada banjir di Garut. Nah, itu juga termasuk peristiwa alam. Ada lagi teman-teman yang mendengarkan berita atau melihat berita? Ya, Mas Sudarjat. Berita apa yang Mas Sudarjat lihat kemarin? Oh ya, tentang tanah longsor ya yang ada di Nganjuk. Ya, betul. Kemarin Bapak juga mengikuti berita tersebut. Nah, apa sih peristiwa alam itu? Ada yang tahu, anak-anak? Ya, peristiwa alam itu peristiwa yang terjadi maupun itu disengaja ataupun tidak terjadi di bumi kita ini atau di alam semesta ini. Seperti yang kalian lihat tadi, ada yang tanah longsor, ada yang banjir, ada yang gunung meletus yang di Jogja kemarin. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa alam. Peristiwa yang muncul di alam ini, di bumi ini, meskipun disengaja oleh manusia ataupun secara alami. Oke, anak-anak, pada kali ini tujuan pembelajaran yang kita akan belajar bersama adalah peserta didik mampu merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan, serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan ekonomi. Nah, itu yang akan kita belajar bersama pada hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar bersama. Nah, tapi sebelum itu kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Di sini kan ada 8 orang dan akan dibagi menjadi 4 kelompok.
ya. Jadi nanti untuk kelompoknya itu urut dari absennya. Misalnya 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, dan 5 dengan 6, 7 dan dengan 8. Nah, itu kelompoknya masing-masing. Sekarang bisa berkumpul menjadi 4 banjar. Kok 4 baris ya? 4 baris itu sih? Menjadi 4 baris. Nah, oke. Ya, di sebelah kiri Ustadz itu kelompok 1 dan sampai ke kanannya Ustadz itu ke kelompok 4. Oke. Nah, ini adalah beberapa gambar dari peristiwa alam yang sudah kalian tampak tadi di berita. Ada yang banjir, ada yang tanah longsor dan lain-lainnya. Nah, untuk belajar pada hari ini kita akan mengidentifikasi atau mengobservasi lingkungan yang ada di sekitar kita tentang berbagai permasalahan yang ada di sini. Ini Ustadz akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Jadinya setiap kelompok nanti akan mendapatkan satu-satu LKPD-nya ya. Oke, ini LKPD untuk kelompok 1, terus ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Nah, di LKPD ini nanti kalian bisa mengisi nama kelompok, nama ketua dan nama kelompoknya itu sendiri. Bisa kalian pilih pahlawan ataupun diskusi dengan kelompok kalian, mau seperti apa nama kelompoknya. Nah, terus untuk bagaimana pengerjaan dari LKPD ini? Nah, di LKPD ini itu seperti yang ada di LKPD ini bisa dilihat teman-teman. Nah, di LKPD ini itu ada nama peristiwa alam, terus ada penyebab terjadinya peristiwa, terus dampak apa yang disebabkan oleh peristiwa alam tersebut, dan cara mencegahnya atau menanggulanginya dampak tersebut itu seperti apa. Nah, ini seperti contoh yang Ustadz berikan, itu ada peristiwa kekeringan. Nah, kekeringan itu seperti apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu karena ulah manusia ya. Karena asal tebang pohon tanpa menghiraukan pohon itu masih baru ataupun udah tua gitu. Terus dampak peristiwa alam dari kekeringan itu seperti apa sih? Nah, itu ada yang seperti timbulnya penyakit kulit, terus ada dehidrasi karena sulitnya kita mendapatkan air bersih. Nah, untuk cara pencegahannya itu seperti apa? Seperti kita bisa menanam pohon yang mampu untuk menahan air dengan kapasitas banyak. Terus yang kedua yaitu tebang pilih pohon dan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk LKPD-nya. Jadinya setelah ini kalian bisa menyebar, bisa ke sana ke sungai, tapi jangan masuk ke sungainya ya teman-teman, karena nanti dikhawatirkan kalian tidak ada yang mengamati atau mengawasi kalian. Jadinya cukup di sekitaran jembatan ini saja. Baik teman-teman, dan di sana ada Gunung Arjuna, dimana kalau dia itu aktif dia akan menimbulkan peristiwa alam yaitu gunung meletus. Nah, begitu teman-teman. Oke, mari kita mengucap bismillah bersama-sama supaya nanti pada pelaksanaan pembelajaran bisa lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Sudarjat, kelompok 3? Apakah ada kendala dalam mencari peristiwa alam yang ada di sekitar kita ini? Oh, lancar ya, alhamdulillah. Sudah dapat berapa nama peristiwa alam? Oh, dapat 3 ya. Oke, nanti jam 9 kita akan kumpul kembali ya. Kita akan presentasi terkait apa yang telah didapatkan oleh teman-teman semua. Jadi nanti kalian bisa mengisi sampai 8 nama peristiwa alam. Oke. Nah, ini gimana? Kelompok 4 apakah sudah selesai? Oh, sudah mengisi 4. Oke, tinggal setengahnya lagi ya. Nanti jam 9.45 kumpul lagi ya di tempat awal untuk presentasi apa yang telah kalian dapat. Alhamdulillah, kalian semua sudah selesai ya untuk mengobservasi
pengamatan dari peristiwa alam yang ada di sekitar kita ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang telah kita amati tadi. Kita mulai dari kelompok berapa dulu ini yang sudah siap? Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti bisa presentasi terlebih dahulu. Silakan Mas Handayani bisa memulai presentasi ke depan dengan membawa LKPD-nya dan beserta akan menjelaskan seperti ini. Oke. Nah, kelompok yang tidak presentasi nanti bisa menanggapi atau menyampaikan pendapat kelompok terkait apa yang dibahas kelompok presenter. Gitu ya teman-teman. Mari kita mulai dari Mas Handayani kelompok 2. Temannya Mas Wahyu bisa maju juga. Jadi nanti 2 orang ya ke depan. Oke, terima kasih Mas Handayani dan Mas Wahyu. Cukup aktif ya untuk presentasi pada kali ini. Nah, Bapak minta pertahankan kooperatif ini, kerjasama antar guru dan siswa supaya apa yang kita pelajari itu saling masuk dan saling mengerti apa yang kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita belajar bersama tadi terkait kita sudah melihat dampak peristiwa alam yang ada di sekitar kita, nama-namanya itu apa saja, bentuk-bentuknya itu seperti apa, cara pencegahannya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak mempunyai beberapa refleksi atau kita akan merefleksi apa saja pemahaman siswa terkait materi yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ya, betul Mas Handayani. Jadi pada hari ini kita belajar tentang dampak peristiwa alam. Itu seperti apa yang ditimbulkan oleh peristiwa alam itu tersebut seperti apa. Nah, yang disebutkan Mas Handayani itu benar, yaitu banjir itu dapat berdampak pada kehidupan manusia. Itu akan berkurangnya sumber air bersih. Yang kedua, timbulnya penyakit kulit karena di situ air selalu menggenang dan ada kemungkinan nyamuk itu berkembang biak di sana. Oke. Nah, setelah kita merefleksi, kita sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar bersama menguji pemahaman siswa itu seperti apa dari materi yang telah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Nah, Bapak sudah mempunyai soal 10 pilihan ganda, silahkan nanti bisa dikerjakan. Ini sudah Bapak print dan tinggal kalian pilih saja, dituliskan di lembar yang sudah Bapak bagikan ini. Silakan Mas, dibagikan. Nah, oke. Nah, kalian tahu nggak kalau pembelajaran pada pagi hari ini itu telah ada dalam Al-Quran. Al-Quran yang sering kita baca pada setiap harinya itu sudah ada ternyata. Yaitu pada surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Yang di dalamnya itu mengatakan kalau peristiwa alam atau kerusakan yang ada di bumi ini, terutama di darat dan di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jadinya peristiwa alam atau kerusakan di muka bumi ini itu ternyata ada sebab dan akibatnya. Sebabnya bisa terjadi seperti yang kita pelajari tadi, dari tangan-tangan manusia secara buatan maupun secara alami. Itu yang sudah kita pelajari bersama. Jadi kita tidak sia-sia dalam pembelajaran pagi hari ini. Kita belajar tentang dunia maupun mempelajari tentang agama Islam, yaitu yang ada di surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Mungkin itu pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini selalu membekas dalam ingatan kita bahwa kita telah belajar bersama di lingkungan ini, di lingkungan sekitar kita dengan baik dan disiplin tentunya.
Silakan Mas Amar untuk memimpin kembali berdoa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari bersama ini selalu membekas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas antusias teman-teman. Apabila ada salah kata dari Ustadz, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.